Sore itu hujan rintik membasahi jalanan kota. Di ujung perempatan sempit yang jarang dilalui, seorang pria, bertubuh kurus dengan pakaian lusuh, duduk di bawah tenda tambal ban kecilnya. Namanya Dharma, tukang tambal ban yang sudah 10 tahun bekerja di sana. Hidupnya sederhana, bahkan sangat pas-pasan. Tapi Dharma dikenal sebagai pria jujur dan ramah oleh warga sekitar. Saat ia sedang menyulut api rokok yang hampir habis, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depannya. Ban belakang mobil terlihat kempis parah. Dharma segera bangkit, menghampiri dengan banjir gerimis membasahi bahunya. Begitu kaca mobil terbuka, Dharma terkejut. Di balik kemudi, duduk seorang wanita muda berwajah cantik namun pucat, mengenakan jas kerja yang terlihat mahal. Namun yang paling mengejutkan bukan itu, wanita itu duduk di kursi roda otomatis, dan tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu. "Maaf, ban saya kempes. Bisa bantu?" Suaranya pelan namun tegas. Dharma segera menyanggupi, lalu memutar balik pandangannya agar tak terlihat terlalu kagum. Ia belum pernah melihat wanita sekaya itu turun langsung di jalan sempit ini, apalagi dengan kondisi seperti itu. Sambil membongkar ban, Dharma tak bisa menahan rasa penasaran. Kalau boleh tahu, kenapa ibu nyetir sendiri? Mobil semewah ini biasanya ada sopirnya. Wanita itu tersenyum pahit. "Aku baru pulang dari pemakaman ayah, dan orang yang biasanya menemani sudah pergi meninggalkanku." Dharma tak bertanya lebih jauh, tapi ia merasa ada beban besar yang disembunyikan di balik senyum wanita itu. Setelah ban selesai ditambal, ia tidak meminta bayaran. Meski sebenarnya ia butuh uang. "Saya ikhlas, Bu, anggap saja sedekah dari tukang tambal ban," katanya, mencoba bercanda. Wanita itu terdiam. Lalu, sebelum menutup jendela, ia menatap Dharma dalam-dalam. "Terima kasih, namaku Ayla." Sejak pertemuan itulah, roda nasib keduanya mulai berputar dari sebuah tambalan ban. Takdir mempertemukan dua dunia yang tak pernah disangka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dharma tak bisa melupakan wajah wanita bernama Ayla. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, campuran luka, kesepian, dan ketegaran yang terus terbayang di benaknya. Sore itu, saat hujan kembali turun, mobil mewah yang sama kembali berhenti di depan bengkelnya. Dharma langsung berdiri. Dari balik kemudi, Ayla kembali muncul, masih dengan kursi rodanya, tapi kali ini mengenakan mantel putih dan syal abu-abu. "Aku hanya lewat, tapi entah kenapa, kakiku membawaku ke sini lagi," ucap Ayla pelan, sembari tersenyum. Dharma tertawa kecil. "Mungkin bukan kakimu, tapi hatimu yang mampir." Ayla ikut tertawa. Itu kali pertama Dharma melihatnya tersenyum begitu lepas. Sejak hari itu, Ayla sering mampir ke bengkel Dharma. Kadang hanya sekadar membeli air kelapa dari warung dekat situ, atau duduk di teras bengkel sambil bercerita. Warga sekitar mulai memperhatikan, bahkan sebagian mencibir bagaimana mungkin wanita kaya seperti Ayla sering datang ke tukang tambal ban kumuh. Tapi Dharma tidak peduli. Suatu hari, saat Dharma memberanikan diri mengantar Ayla pulang, ia dibuat kaget. Ternyata rumah Ayla bukan sekadar besar, itu adalah villa mewah di kawasan elit yang jarang disentuh rakyat kecil sepertinya. Dharma nyaris tidak percaya saat pagar terbuka, otomatis dan mobil meluncur masuk ke halaman yang sepi namun megah. Di dalam rumah, suasana terasa dingin dan hampa. Tak ada suara orang lain, hanya Ayla dan seorang perawat lansia yang menyambut mereka. "Sejak ayah meninggal, rumah ini kosong. Aku sendiri dan, ya, kursi roda ini jadi temanku," ujar Ayla pelan. Dharma hanya bisa menatap iba, tapi bukan karena kursi roda itu, melainkan karena kesepian yang terasa menusuk di setiap sudut rumah. Ayla akhirnya bercerita sedikit demi sedikit. Ia adalah CEO dari perusahaan teknologi yang dibangun ayahnya. Namun sejak kecelakaan 2 tahun lalu, ia kehilangan kemampuan berjalan. Yang lebih menyakitkan, tunangan yang sudah ia percaya sejak kuliah pergi meninggalkannya seminggu sebelum pernikahan. Katanya, dia tak sanggup hidup dengan wanita cacat, bisiknya. Dharma menunduk. Di hatinya muncul perasaan yang aneh, campuran marah, simpati, dan kagum. Tanpa sadar, ia berkata, "Kalau aku jadi dia, mungkin aku justru bersyukur bisa hidup dengan wanita sekuat kamu." Ayla menatapnya lama, tatapan yang dalam, penuh makna. Malam itu, tanpa mereka sadari, sebuah benih kecil tumbuh di hati masing-masing. Benih yang mungkin akan mengubah jalan hidup mereka untuk selamanya. Langit senja tampak redup ketika Dharma sedang menyapu halaman bengkelnya. Debu bercampur air hujan semalam masih menempel di tanah. Tapi pikirannya justru melayang ke tempat lain, ke wajah Ayla, dan ketatapan yang tak bisa ia lupakan sejak malam itu di rumah mewahnya. Sudah seminggu Ayla tak datang. Biasanya, setiap 2 atau 3 hari,
Wanita itu muncul entah untuk sekadar berbincang, atau sekadar menikmati udara sore di bengkel kecil itu. Tapi kini, bayangannya menghilang, membuat dada Dharma terasa kosong. Tiba-tiba, suara mesin mobil mewah membuyarkan lamunannya. Mobil itu berhenti tepat di depan bengkel, dan seperti biasa, pintunya terbuka perlahan. Ayla muncul, dibantu oleh perawatnya untuk turun dengan kursi roda. Namun kali ini Ayla tampil berbeda. Ia mengenakan blaus putih sederhana, tanpa riasan tebal, dan membawa sebuah kotak kecil berwarna hitam di pangkuannya. Dharma mendekat, senyumnya mengembang. Lama tak kelihatan, saya kira udah bosan mampir ke bengkel tambal ban jelek ini. Ayla menatapnya, lalu tersenyum dengan raut wajah serius. Justru karena bengkel ini sederhana, aku merasa nyaman. Sebelum Dharma bisa menjawab, Ayla membuka kotak hitam itu. Di dalamnya ada sebuah cincin polos berbatu kecil. Dharma, katanya pelan, aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh pria yang bisa terima aku dengan segala kekuranganku. Yang gak pergi saat aku sedang hancur. Selama ini, hanya kamu yang membuatku merasa dihargai, bukan dikasihani. Dharma terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ini bukan lamaran biasa, lanjut Ayla. Aku tahu kamu mungkin merasa dunia kita beda jauh, tapi maukah kamu menikahiku? Bukan karena harta, tapi karena aku ingin hidupku diisi dengan kejujuran, bukan kepalsuan. Seketika suasana bengkel kecil itu terasa sakral. Jalanan yang biasanya ramai, terasa sunyi. Hanya detak jantung Dharma yang bergemuruh. Tanpa berkata apa-apa, Dharma berlutut. Bukan karena romantis memang itu. Satu-satunya cara agar ia sejajar dengan Ayla yang duduk di kursi roda. Ia menatap mata wanita itu, lalu menggenggam tangannya. Aku bukan siapa-siapa, Ayla, tapi kalau kamu rela jalan hidupmu, bersanding dengan orang sederhana seperti aku, maka aku akan jaga kamu, sampai napas terakhirku. Ayla tersenyum, matanya berkaca-kaca. Hari itu, di bengkel kecil pinggir jalan, tak ada bunga mewah, tak ada musik romantis, tapi ada cinta yang nyata, yang tumbuh dari kesetiaan dan keberanian dua manusia berbeda dunia untuk melangkah bersama. 2 minggu setelah lamaran tak biasa itu, sebuah pernikahan sederhana digelar di ruang tamu rumah. Ayla hanya dihadiri oleh seorang penghulu, 2 saksi, perawat pribadi Ayla, dan tetangga Dharma yang menjadi wali karena orang tua Dharma sudah lama tiada. Tanpa pesta, tanpa publikasi, pernikahan itu sengaja dirahasiakan, bukan karena malu, tapi karena Ayla tak ingin membuat kegaduhan di perusahaan tempat ia menjabat sebagai CEO. Ia tahu, dunia bisnis tak akan melihat kisah cintanya dengan hati. Mereka hanya akan menilai dari status, seorang CEO menikahi tukang tambal ban. Ayla tak peduli, dan Dharma pun sama. Hari itu, Ayla mengenakan kebaya sederhana warna krem. Di kursi rodanya, ia tampak anggun dan tenang. Dharma datang dengan setelan pinjaman, milik temannya kemeja putih, dan celana hitam yang sedikit longgar, tapi senyumnya tulus, dan matanya tak henti memandangi calon istrinya. Dengan ijab kabul yang hanya beberapa kalimat, mereka sah sebagai suami istri. Setelah itu, kehidupan baru dimulai. Dharma tak langsung pindah ke villa. Sebaliknya, Ayla yang sering menginap di rumah kontrakan kecil milik Dharma, ia bilang, aku mau tahu rasanya hidup sederhana, bukan karena uang, tapi karena cinta. Hari-hari mereka terasa aneh tapi hangat. Dharma belajar cara mendorong kursi roda dengan lembut. Ayla belajar hidup tanpa asisten pribadi. Mereka masak bareng, tertawa karena gagal menggoreng tempe, atau menonton TV di bawah lampu redup saat malam. Dharma mulai terbiasa dengan jadwal terapi Ayla. Ia selalu menemani ke dokter. Meski kadang lelah pulang dari bengkel, ia tak pernah mengeluh. Dan Ayla, untuk pertama kalinya, merasa dicintai bukan karena jabatan atau wajah cantiknya, tapi karena dirinya yang utuh. Meski tak sempurna, namun di balik semua kebahagiaan itu, Ayla menyimpan sesuatu, sebuah rahasia tentang kecelakaannya, tentang mengapa ia bisa lumpuh, sesuatu yang belum berani ia ungkap, bahkan kepada Dharma. Tapi satu hal yang pasti, cinta mereka tumbuh perlahan bukan dari nafsu atau harta, tapi dari keikhlasan dan penerimaan. Dan di tengah dunia yang suka memandang rendah orang kecil, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak perlu tempat mewah untuk tumbuh. Malam itu, hujan turun pelan di atap seng rumah kontrakan Dharma. Di dalam rumah, Ayla tertidur pulas di ranjang sederhana. Dharma duduk di lantai, membenahi setumpuk surat-surat tua yang belum sempat ia rapikan. Sejak menikah, Ayla sering memintanya untuk tidak terlalu bekerja keras. Tapi Dharma merasa, ada yang mengganjal di hati bukan soal ekonomi, tapi tentang istrinya. Beberapa hari belakangan, Dharma memperhatikan sesuatu yang aneh.
Ia pernah melihat kaki Ayla bergerak saat tidur, sekilas, refleks. Lalu suatu sore, ketika ia lupa membawa air minum dari dapur, ia kembali ke kamar dan melihat Ayla sedang berdiri dengan berpegangan pada meja. Sebelum buru-buru duduk kembali, "Sayang, kamu barusan berdiri," tanya Dharma waktu itu. Ayla hanya tersenyum. Refleks. Mungkin hanya ilusi otot, jawabnya singkat, lalu mengalihkan topik. Tapi Dharma tahu, itu bukan hal biasa. Ia bukan dokter. Tapi instingnya sebagai suami memberitahunya, ada yang disembunyikan. Rasa penasaran itu membuatnya diam-diam menyelidiki. Ia mulai bertanya pada perawat pribadi Ayla yang sudah mengabdi bertahun-tahun. "Bu Ayla dulu memang lumpuh total, Mas," kata perawat itu. "Tapi setahun terakhir, dokter bilang ada harapan besar pulih. Cuma, beliau menolak terapi lanjutan." "Kenapa?" tanya Dharma pelan. Perawat itu menghela napas panjang. "Entahlah, sejak kecelakaan itu, dia seperti kehilangan semangat hidup, seolah-olah ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar kehilangan fungsi kakinya." Kata-kata itu mengganggu pikiran Dharma. Sampai suatu malam, ketika Ayla tertidur lebih awal, Dharma memberanikan diri membuka laci rahasia yang biasa dikunci di kamar mereka. Ia tak bermaksud melanggar kepercayaan, tapi rasa cintanya membuatnya ingin tahu segalanya. Di dalam laci itu, ia menemukan sebuah flash disk dan beberapa lembar surat lama. Dengan hati berdebar, ia menyalakan laptop tua miliknya dan membuka isi flash disk itu. Beberapa file rekaman CCTV kantor terbuka. Salah satunya menunjukkan adegan yang mengejutkan. Ayla berdiri di tepi tangga kantor, berbicara dengan seorang pria tampaknya mantan tunangannya, Beno. Mereka berdebat. Suara tidak terdengar, tapi tubuh Ayla tampak goyah setelah ditarik kasar. Lalu Beno mendorong Ayla jatuh dari tangga. Dharma terpaku. Nafasnya tercekat. Itu bukan kecelakaan, itu percobaan pembunuhan. Ia melanjutkan membuka surat-surat lainnya. Ternyata, semua adalah ancaman dari Beno, memaksa Ayla mundur dari jabatan CEO dan menyerahkan saham keluarganya. Tapi Ayla menolak. Ia memilih diam, pura-pura lumpuh total, agar Beno merasa menang. Padahal diam-diam Ayla menyusun strategi untuk membalas dendam suatu saat nanti. Dharma menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia tak bisa membayangkan betapa besar luka dan beban yang dipikul Ayla selama ini. Di balik senyumnya, tersimpan trauma, pengkhianatan, dan kekuatan yang luar biasa. Malam itu, Dharma mencium kening istrinya yang masih terlelap. Ia berbisik pelan, "Terima kasih karena sudah memilih aku. Dan mulai sekarang, aku akan bantu kamu membuka semuanya." Keesokan paginya, Dharma duduk berhadapan dengan Ayla di meja makan kecil mereka. Nasi goreng sederhana buatan Dharma tersaji di piring, tapi tak ada yang menyentuhnya. Suasana tegang, sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dharma akhirnya membuka suara. "Ayla, semalam aku lihat isi laci itu." Ayla menoleh pelan, tatapannya langsung berubah dingin. "Kamu membuka laci pribadiku tanpa izin." "Aku minta maaf," ucap Dharma tulus. "Tapi aku gak bisa pura-pura gak tahu." "Ayla, aku tahu kamu disakiti. Aku tahu yang terjadi waktu kamu jatuh di tangga. Itu bukan kecelakaan, kan?" Ayla terdiam, bibirnya bergetar. Lama ia menunduk, sebelum akhirnya berkata, "Jadi kamu sudah tahu semuanya." Dharma mengangguk pelan. Ia lalu mengeluarkan flash disk dari saku bajunya dan meletakkannya di meja. "Aku tahu dia dorong kamu. Aku tahu semua ancamannya. Tapi kenapa kamu sembunyiin ini semua sendirian?" Mata Ayla mulai berkaca-kaca. Ia menahan tangis, tapi suaranya pecah saat bicara. "Karena aku sudah kehilangan segalanya saat itu. Harga diri, kepercayaan, kekuatan untuk melawan. Semua orang yang kupercaya mengkhianatiku, termasuk pria yang akan jadi suamiku. Dan saat aku tahu masih bisa sembuh, aku pura-pura tetap lumpuh. Aku ingin lihat siapa yang tetap ada di sisiku, siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena posisiku." Dharma menggenggam tangan Ayla dengan lembut. "Aku di sini bukan karena kamu CEO, aku di sini karena aku cinta kamu, Ayla, dan aku nggak akan biarin dia bebas setelah yang dia lakuin." Ayla menarik napas panjang, lalu bangkit dari kursi rodanya. Perlahan, dengan berpegangan pada dinding, ia berdiri. Dharma kaget. Walau sudah menduga, Ayla berjalan 2 langkah, kakinya masih gemetar. Tapi jelas ia telah melewati banyak latihan diam-diam. "Aku sudah latihan diam-diam setiap malam. Rasa takut itu masih ada. Tapi sekarang aku nggak sendiri lagi," katanya lirih. Malamnya, mereka berdua duduk berdua di depan laptop, membuka ulang semua rekaman CCTV, bukti surat, dan email dari Beno. Dharma menyarankan untuk melapor polisi. Tapi Ayla punya rencana lain. "Aku tidak ingin dia hanya di penjara. Aku ingin dia merasa seperti aku waktu itu dikhianati, ditinggalkan, dihancurkan." Dharma mengangguk pelan, memahami.
Ini bukan sekadar balas dendam, ini keadilan. Ayla lalu mengeluarkan satu surat terakhir, amplop bersegel dari mendiang ayahnya. Surat itu berisi dokumen warisan saham perusahaan yang selama ini Ayla sembunyikan. Tertulis jelas, jika Ayla tidak hadir dalam rapat pemegang saham akhir tahun, seluruh kepemilikan akan dialihkan ke wakil direktur, yang tak lain adalah Beno. 4 hari lagi rapat itu digelar. Sudah waktunya aku bangkit dan muncul di sana. Dharma menggenggam tangannya, dan aku akan berdiri di sampingmu sampai akhir. Di sebuah ruangan kantor eksekutif lantai 12. Beno berdiri menatap jendela kaca dengan segelas wine di tangannya. Senyum licik tersungging di wajahnya. Ia baru saja menandatangani berkas penting. Pengambil alihan seluruh saham milik mendiang ayah Ayla yang secara hukum akan berpindah tangan jika Ayla tak hadir dalam rapat akhir tahun yang tinggal 3 hari lagi. Seharusnya aku sudah dapat ini dari dulu. Kalau saja wanita lumpuh itu tidak terlalu keras kepala, gumamnya. Ia yakin Ayla sudah menyerah. Lumpuh, malu, trauma. Tidak akan mungkin Ayla berani muncul ke rapat dewan direksi. Apalagi setelah ia terus meneror Ayla dengan email anonim dan pesan bernada ancaman. Yang Beno tidak tahu adalah Ayla tidak sendiri lagi. Sementara itu, di rumah kontrakan Dharma, suasana menjadi markas kecil yang sibuk. Ayla duduk di depan papan tulis sederhana. Di sana tertulis garis besar operasi membuka topeng Beno. Langkah pertama, aku akan datang ke rapat itu, berdiri, jalan sendiri. Tunjukkan bahwa aku belum kalah, kata Ayla dengan tegas. Langkah kedua, kita bawa semua bukti CCTV dan surat ancaman. Kalau dewan direksi tahu siapa Beno sebenarnya, dia akan dipecat bahkan sebelum rapat selesai. Dharma mengangguk. Dan kalau masih ngeyel, kita serahkan ke polisi. Ayla menatap Dharma dalam-dalam. Kamu yakin siap hadapi ini? Dunia aku penuh manipulasi. Dharma, kamu bisa hancur ikut-ikutanku. Dharma tersenyum tenang. Aku udah pernah hidup di titik terendah. Ayla, nggak ada yang bisa bikin aku mundur. Apalagi kalau itu demi kamu. Malam itu mereka bekerja tanpa lelah. Mengumpulkan dokumen legal, mencetak bukti rekaman, bahkan menyewa mantan pegawai IT yang dulu pernah diberhentikan Beno secara sepihak untuk bersaksi jika dibutuhkan. Di sisi lain, Beno tak tinggal diam. Ia mencium pergerakan Ayla. Ia menyuruh orang untuk mengintai rumah kontrakan Dharma, bahkan menyuap beberapa anggota dewan agar memihaknya saat rapat nanti. Dan pada malam sebelum rapat, saat Dharma dan Ayla hendak berangkat menuju hotel tempat mereka akan menginap sementara, sebuah insiden terjadi. Ban mobil mereka robek. Saat dicek, ditemukan paku besar tertancap. Lalu di kaca mobil, tertempel secari kertas. Jangan muncul, atau kamu lumpuh untuk selamanya. Dharma mengepalkan tangan. Tapi Ayla, dengan wajah dingin, justru tersenyum tipis. Semakin dia takut, semakin dekat kita dengan kemenangannya. Mereka menyusun rencana cadangan. Besok, Dharma akan membawa bukti ke gedung rapat lebih dulu lewat jalur belakang. Ayla akan masuk dari pintu depan dengan bantuan mantan sopir ayahnya yang kini mereka percaya. Mereka tahu, besok adalah hari penentuan. Hari di mana topeng Beno akan tercabut. Hari di mana wanita yang dulu dianggap lemah akan berdiri lagi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Hari itu datang. Gedung pencakar langit, tempat rapat tahunan perusahaan digelar. Tampak megah dan penuh penjagaan. Di dalamnya, para pemegang saham, direksi, dan pers sudah berkumpul. Semua menunggu satu hal, pengumuman resmi bahwa Beno akan menjadi CEO permanen, menggantikan Ayla yang dianggap tidak layak lagi memimpin. Beno berdiri di podium, memakai jas abu-abu mahal, senyumnya angkuh. Karena hingga saat ini saudari Ayla belum juga hadir, maka sesuai ketentuan waris, saya sebagai wakil direktur utama akan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Semua mata menoleh, dan di sana berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan setelan putih elegan. Ayla, tanpa kursi roda, berjalan, langkahnya masih sedikit goyah, tapi penuh percaya diri. Ruang rapat mendadak hening. Wajah Beno membeku. Maaf telat, kata Ayla tenang. Saya pikir, tak perlu kursi roda untuk datang ke tempat saya seharusnya berdiri. Para petinggi saling berbisik. Seorang anggota dewan berdiri, terkejut. Nona Ayla, Anda sudah bisa berjalan. Ayla hanya tersenyum. Ia menatap langsung ke arah Beno, lalu melangkah ke depan. Sebelum kita lanjutkan agenda rapat, saya punya sedikit presentasi, ucapnya sambil menyalakan proyektor. Layar besar di ruangan itu menampilkan rekaman CCTV lama adegan Beno mendorong Ayla dari tangga, disusul dengan tangkapan layar email ancaman, surat pemerasan, dan bukti rekayasa saham yang selama ini dilakukan Beno secara diam-diam. Semua yang hadir terdiam ngeri. Beno berdiri dari kursinya, panik. Itu tidak benar, itu fitnah, serunya. Tapi Ayla memukul meja dengan tenang. Saksi dari tim IT, kami sudah di sini.
Rekaman ini bukan hasil edit, dan semua dokumen telah kami validasi di notaris, serta dilaporkan ke pihak berwenang. Beberapa detik kemudian, 2 orang petugas kepolisian masuk ke ruangan. Saudara Beno, Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan dan penggelapan aset, kata salah satu polisi. Beno berontak, tapi semuanya sudah selesai. Saat ia digiring keluar ruangan, Beno menatap Ayla penuh kebencian. Tapi Ayla hanya membalas dengan satu kalimat dingin. Dulu kamu buat aku jatuh, sekarang aku bangkit, dan kamu yang akan jatuh selamanya. Ruang rapat meledak oleh tepuk tangan. Para dewan berdiri menghormati Ayla, yang kembali menempati posisinya bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai wanita tangguh yang berhasil membungkam dendam dengan elegan. Di luar ruangan, Dharma menunggu. Ia berdiri bersandar di dinding, memegang amplop berisi semua dokumen yang tadi jadi peluru rahasia mereka. Ayla berjalan menghampirinya. Sudah selesai? Tanya Dharma. Ayla mengangguk. Sudah, dan aku menang bukan karena aku CEO, tapi karena aku punya kamu. Dharma tersenyum. Sekarang kamu bukan cuma berdiri sendiri, kamu berdiri bersamaku. Dan hari itu menjadi sejarah. Hari di mana seorang wanita yang dianggap tak berguna, membalikan segalanya dengan kepala tegak, bukan dengan kekerasan. 2 bulan setelah rapat dramatis itu, suasana di kantor pusat perusahaan Ayla berubah total. Karyawan kembali bekerja dengan semangat baru. Para pemegang saham kembali percaya pada kepemimpinan Ayla yang kini tampil lebih tegas, tapi tetap penuh empati. Namun di balik semua itu, satu hal yang paling mengejutkan banyak orang bukanlah kembalinya Ayla sebagai CEO, melainkan pria yang selalu berdiri di sampingnya, Dharma, mantan tukang tambal ban, yang kini menjabat sebagai direktur operasional lapangan di perusahaan yang dulu hanya ia kenal dari reklame pinggir jalan. Banyak yang mencibir awalnya, apa yang dia tahu soal bisnis. Tukang tambal ban dijadikan direktur, tapi Ayla hanya menjawab dengan satu kalimat. Dharma tahu cara memperbaiki yang rusak, bukan cuma ban, tapi hati yang hampir hancur. Tak butuh waktu lama, Dharma membuktikan diri. Ia turun langsung ke lapangan, membenahi sistem operasional yang selama ini macet. Ia memperlakukan setiap karyawan rendahan seperti saudara. Bahkan ia tetap naik motor tua ke kantor, meski sudah berhak pakai mobil dinas. Dan rakyat pun mulai mencintainya. Media mulai meliput kisah cinta mereka. CEO cantik menikahi tukang tambal ban, kisah nyata yang menginspirasi negeri. Video saat Ayla berjalan ke ruang rapat sambil membuka topeng. Beno viral di berbagai platform. Mereka tak hanya menjadi pasangan, tapi simbol harapan bahwa cinta sejati bisa menyembuhkan luka paling dalam, dan bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia yang penuh kepalsuan. Malam itu, di balkon rumah sederhana mereka yang kini direnovasi tanpa kemewahan berlebihan, Ayla duduk bersandar di bahu Dharma. Aku pernah merasa hidupku selesai, Dharma, katanya pelan. Tapi kamu datang, seperti tambalan di ban bocor yang membuatku bisa berjalan lagi. Dharma tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Kamu bukan ban bocor, Ayla, kamu roda utama. Aku cuma orang yang pastikan kamu gak berhenti di tengah jalan. Mereka tertawa kecil. Di kejauhan, lampu-lampu kota bersinar indah. Tapi yang paling bersinar malam itu bukan gedung, bukan harta, bukan jabatan, melainkan 2 hati yang saling menerima dalam bentuk paling utuhnya. Dari bengkel pinggir jalan ke ruang rapat perusahaan, dari kesedihan ke kemenangan, dari luka ke cinta. Berikut kesimpulan atau pesan. Moral dari kisah cinta di balik roda, kisah tukang tambal ban dan wanita lumpuh yang ditinggalkan tunangannya.